Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan diskusi terkait dengan sistem dan teknologi informasi untuk kelas MMT ini, khususnya pada chapter 10 dari bukunya Lowdown seperti biasa. Dan topiknya hari ini adalah e-commerce, digital markets, and digital goods. Nah, ini topik yang sehari-hari kita bersentuhan secara langsung. Apa yang kita harapkan ketika kita mempelajari ini? Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah karakteristik dari e-commerce itu sendiri. Yang kedua, prinsipal e-commerce business, revenue modelnya seperti apa. Yang ketiga, bagaimana e-commerce mentransformasi style marketing. Yang keempat, bagaimana e-commerce itu memberikan dampak pada B2B transaction. Dan yang kelima adalah terkait dengan m-commerce, mobile commerce. Dan yang keenam, bagaimana ketika kita ingin membuat e-commerce itu sendiri? Atau isu-isu apa yang muncul ketika kita membangun e-commerce? Seperti biasa, disclaimer sebelumnya, saya bukan ahli dalam e-commerce, apalagi background saya tidak ada yang latar belakang kuliah marketing atau ekonomi seperti itu. Jadi saya terbuka ketika ada masukan atau tambahan ilmu. Bahkan sangat bagus nanti untuk menambahkan jenis materi selanjutnya. Kita menjelaskan dulu yang pertama ini. Sebenarnya dari utamanya, ini slide-nya seperti biasa dari version yang 2014, namun sudah saya customize dan saya sesuaikan dengan yang versi 2020 ya, di bukunya. Ini kita loncat saja, nanti kita ada studi kasus sendiri di Indonesia. Apa yang dimaksud e-commerce? Ini, use of the internet and web to transact business. Jadi untuk bertransaksi, simple definisinya. Dan ini dimulai ketika ditarik ke belakang 1995. Jadi waktu itu internet sudah ada tapi belum cukup populer seperti sekarang. And grow exponentially. Ini yang penting. Jadi mungkin definisi grow exponentially adalah ketika dari poin ketika internet itu muncul seperti itu, lalu adanya e-commerce, lalu sampai pada tahap mungkin masa-masa sekarang 10 tahun terakhir saat ini, 5 tahun terakhir ini, pertumbuhannya sangat eksponensial sekali. Tapi nanti ke depannya, apakah akan eksponensial? Ya tergantung ininya. Apakah nanti ada terobosan teknologi baru yang digunakan atau mungkin terobosan yang lain, style yang lain seperti itu. Dan uniknya, ini masih tetap stabil meskipun ada resesi. Resesi yang dimaksud di sini adalah resesi 2008-2009 di US. Lalu perusahaan kalau 98 sepertinya belum terlalu terlihat ya karena mungkin segmentasi masih sedikit, tapi kalau 2008-2009 kan sudah cukup terlihat sekali nanti. Apakah berdampak atau tidak resesi itu? Perusahaan that survived .com bubble burst and no thrive. Jadi perusahaan-perusahaan yang ya ada bubble burst-nya dari ketika awalnya pembuatan internet seperti itu. Dan e-commerce revolution is still in its early stage. Jadi berdasarkan Lowdown, e-commerce itu saat ini masih early stage. Jadi kemungkinan exponentially kalau menurut beliau berdua itu masih cukup tinggi dan masih banyak nanti inovasi yang bisa dibangun. Nah ini contohnya, tadi saya menyebut bahwa e-commerce itu cukup stabil meskipun dalam masa resesi. Jadi ketika resesi itu pergerakannya bukan turun, tetapi relatively stabil. Ini untuk bisnis to customer, B2C. Jadi ini data 2018, dan di sini data estimasi. Jadi dari sini cukup kenaikannya cukup bagus, revenue in billions US dollar. Ini mungkin terlihat landai karena skill-nya yang di sini. Coba ini skill-nya dibandingkan dengan yang lain, nanti akan terlihat eksponensialnya. Di sini cukup naik sedikit tapi cukup stabil. At least tidak sampai turun. Lalu di sini naik secara signifikan. Naik terus. Jadi bisnisnya cukup masih, nggak tahu kalau sekarang mungkin retention strategi kalau kita pakai e-commerce dengan style style biasa. Pertanyaan selanjutnya, poin selanjutnya adalah kenapa e-commerce ini grown so rapidly
Nah, kenapa bisa cepat besar? Ternyata ada 8 faktor atau 8 unique features yang mempengaruhi. Ini ubiquity dan sebagainya. Kita bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari ubiquity. Apa yang dimaksud dengan ubiquity ini? Ini adalah ketersediaan internet atau web teknologi di manapun, aksesibel melalui apapun. Definisi apapun ini bisa melalui handphone, mobile, tablet, apalagi mungkin ya kalau misalkan ada touchscreen kan di McD seperti itu bisa, biasanya nggak apa-apa. Ini kita nanti nyebut banyak merek. Jadi bisa diakses dimanapun dan anytime. Dampaknya apa? Marketplace remove from temporal geographic location to become market space. Jadi yang sebelumnya ketika kita mendefinisikan, mungkin Bapak Ibu kalau ada yang dari Surabaya ya, pasti tahu ini apa mallnya komputer apa THR saya tahunya. High Tech Mall. Nah, High Tech Mall. Mohon maaf. Ya, pada zaman saya kuliah 2009 sampai 2013 itu High Tech Mall itu sangat ya masih banyak sekali dan mungkin dari tahun-tahun sebelumnya juga orang-orang dari Jawa Timur mungkin kalau beli elektronik langsung pusatnya ke Surabaya ya larinya tidak jauh dari High Tech Mall THR ininya karena sebelahnya ada taman hiburannya. Jadi di High Tech Mall itu, tapi ketika saya pulang ke Indonesia, terus saya lewat High Tech Mall 1 tahun terakhir ini atau 1,5 tahun terakhir, saya melihat High Tech Mall ini sudah banyak yang tutup dan ini sudah jarang sekali. Nah, ternyata perpindahannya sebagian ya antara ini market space. Ternyata terdampak juga seperti itu. Selain terdampak karena urusan COVID nih. Lalu enhance customer convenience and reduce shopping cost. Jadi ya kita lebih nyaman kan, misalkan kita beli apapun, tinggal buka HP, buka laptop, googling mungkin bukan browsing di marketplace tersebut sekitar 15 menit kita bisa mendapatkan harga terbaik dan mungkin opsi pengiriman yang paling cepat seperti itu. Lalu di sisi consumer point of view, sebenarnya ini juga consumer yang kedua ini sebenarnya consumer point of view juga, tapi ini menguntungkan pihak penjual. Sedangkan yang di sini dari sisi consumer-nya itu reduce transaction cost. Jadi kalau misalkan saya mau beli komputer misalkan saya mau beli laptop baru, saya harus ke high tech mall seperti itu. Nah, itu kan pasti butuh bensin, pasti butuh parkir dan sebagainya. Nah, kalau dengan sekarang kita googling saja bisa dapatkan opsi yang terbaik, klik langsung selesai. Atau ini yang dimaksud transaction cost ini adalah ini, maksudnya transaction cost itu merupakan cost of participating in market ketika kita mau ke sana secara langsung. Dan yang kedua adalah global reach, karakteristik atau fitur yang kedua. Teknologi reach across national boundaries around Earth. Mungkin Bapak Ibu sekalian ini sudah cukup ini ya, familiar mungkin berbelanja di AliExpress, di Amazon ketika tidak ada ini di Indonesia stoknya seperti itu. Sama seperti ketika buku, saya prefernya ke Amazon, tapi tidak terlalu sering juga, jarang sekali. Ya, jadi sudah tidak terbatas lagi masalah geografis boundaries negara. Bedanya apa dengan global reach antara global reach dengan ubiquity ini? Bedanya adalah kalau ubiquity ya diakses di mana saja dan anytime. Jadi lebih ke bagaimana kita mengaksesnya. Sedangkan global reach ini coveringnya sudah dalam satu negara, dalam berbagai negara. Bisa jadi aplikasi itu ubiquity-nya bagus atau teknologi itu ubiquity-nya bagus, bisa diakses di mana saja, tapi ada boundary negaranya. Jadi hanya bisa diakses mungkin di Indonesia saja dan sebagainya. Sedangkan global reach ini mencakup seluruh dunia. Dampaknya global reach ini, commerce enabled cross-cultural and national boundaries seamlessly without modification. Lalu marketplace includes potentially billions of consumer and millions of business worldwide. Jadi kita bisa targetnya segmentasinya satu lebih luas, dua lebih bervariasi sesuai dengan karakteristik masing-masing atau cultural masing-masing geografik area ya. Dan yang ketiga,
e-commerce itu bagus atau bisa cepat karena universal standard. Apa yang dimaksud universal standard? Karena e-commerce ini kan dibangun di server website, otomatis kan jadi web application. Nah, standarnya ya otomatis mengikuti teknologi standarnya internet. Dan dari sini otomatis komunikasi antar sistem, komunikasi sistem dengan manusia, user interface, user experience itu juga relatively mengikuti universal standard. Misalkan ya tampilan e-commerce halaman pertama itu mungkin banyak diskon-diskon dan sebagainya, atau mungkin dari segi koneksi kita hanya cukup bisa membuka lewat browser seperti itu. Nah, itu kan sudah standarnya internet. With computer system easily communicate with one another, ini antar sistem. Lalu efeknya universal standard ini lower market entry cost. Jadi kalau kita sistem jadul, let's say misalkan tadi case-nya high tech mall yang ada di Surabaya itu, ketika kita mau berjualan, kita harus menyewa lapak, lalu kita ya menyewa ini area, terus kita bawa harus ada meja showcase-nya dan sebagainya. Itu kalau misalkan kita ganti produk, ya otomatis desain minimal desain area jualan kita juga harus berubah seperti itu. Sedangkan kalau di marketplace kita tinggal upload saja dan menggunakan universal standard URL dengan file PNG, JPEG seperti itu di-upload sudah bisa. Kalau mau detail pakai video. Dan ini juga lower consumer search cost. Jadi kita kalau beli sesuatu nggak perlu keliling lantai 1 sampai lantai berapa lantai 4 atau lantai 5, itu cukup di ini saja, browsing, sorting berdasarkan urutan tertentu. Dan kaitannya tadi bisa ditampilkan dari gambar, video, atau mungkin deskripsi. Ini kaitannya juga dengan faktor yang keempat, richness. Video, audio, text message. Nah, ini sudah support sekali. Rata-rata e-commerce yang mungkin cukup familiar ya, kan Shopee, Tokopedia, mostly mungkin kan beberapa gambar, tapi ada juga ketika kita mau embed ke video dan pasti ada deskripsinya. Dan dari situ orang jadi tahu, walaupun tidak bersentuhan secara langsung, tapi oh gambarannya kurang lebih seperti ini. Oh dimensinya kurang lebih ketika saya pegang itu seperti ini. Kalau saya beli HP, misalkan Samsung S20 5G seperti itu, dan sebagainya. Video text marketing can be integrated into single marketing message and consumer experience. Nah itu bisa jadi marketing message. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu punya akun e-commerce kan di private message-nya kan mungkin ada pop-up pesan-pesan, ada diskon produk kami, terus ada tampilan gambarnya seperti itu. Ini yang tak kalah menarik, yaitu interactivity e-commerce dan adanya internet ini. Kalau kita biasa melihat di TV, mungkin saya kurang tahu sejak kapan iklan tersebut hilang. Iklan yang ini. Jadi, sebentar, saya mencoba mengingat-ingat produknya tapi lupa, mohon maaf. Pernah di TV pada jam-jam tertentu, misalkan jam 10 atau jam-jam tertentu kan biasanya ada iklan yang ada orang mendemonstrasikan produk, lalu setelah itu untuk membelinya disediakan telepon kemana atau mengunjungi plaza mana seperti itu. Nah, tapi itu dideliver lewat televisi. Sehingga atau mungkin ya iklan biasanya kan dideliver lewat televisi, hanya satu arah saja. Tapi dengan adanya internet ini, e-commerce, kita bisa langsung tanya ketika orang itu berjualan, kita bisa japri. Ini ready nggak? Terus ini apa? Ready nggak? Terus kondisinya bagaimana? MISB dan sebagainya, BNIB dan sebagainya. Lalu apakah ada garansinya dan sebagainya itu, dan dijawab komunikasinya dua arah. Ini yang cukup menarik dan engagement-nya cukup bagus antara customer dengan penjualnya. Dialog dynamically just experience to the individual. Dan bisa jadi mungkin di hal ini juga yang mempengaruhi, misalkan respon jawab dan respon kirimnya seller itu cepat. Nah, akhirnya konsumen merasa cukup puas, walaupun harganya sedikit lebih mahal, cuma dia prefer berlangganan ke situ karena yaitu track record-nya, interaktivity-nya positif.
Akhirnya kan ketika review kan respon positif, respon seller bagus, recommended kan, seperti itu. Jadi dari situ kita tahu, oh kayaknya ini lebih banyak ininya, track record bagusnya lebih banyak daripada harga murah tapi suspicious seperti itu. Atau harga murah mungkin tapi responnya lama. Nah, ini kan berpengaruh sekali. Dan consumer becomes co-participant in process of delivering goods to market. Jadi ya dengan kita membeli rating, memberikan review dan sebagainya itu secara tidak langsung kita menjadi co-participant dalam mendeliver barang tersebut ke pasar. Jadi bintangnya lebih banyak. Kalau misalkan kita filter bintang 4 ke atas seperti itu. Dan ini menurut saya ini adalah dampaknya, dampak dari e-commerce yang ada di internet, tapi menjadi salah satu faktor juga. Dampak yang memberikan efek. Jadi sebutannya ini information density, large increase in information density. Jadi semakin banyak orang yang berjualan atau melakukan aktivitas di e-commerce, semakin banyak data yang tersimpan di sana, density-nya semakin intens. Semakin dense ini ya, semakin padat. Dampaknya apa? Greater price transparency. Ketika kita membandingkan marketplace 10 tahun yang lalu dengan marketplace hari ini, kita pasti akan tahu perbedaannya bahwa kalau 10 tahun mungkin jangan jauh-jauh, 10 atau 5 tahun yang lalu lah. Produk-produk yang ditawarkan mungkin variasinya tidak terlalu banyak, price transparansinya satu toko dengan toko lain pilihannya tidak banyak. Tapi hari ini sudah mungkin dalam satu halaman kita searching itu harganya ini ya, intervalnya itu tidak berbeda jauh seperti itu. Dan kita bisa sorting sesuai dengan kebutuhan. Greater price transparency, greater cost transparency juga, cost mungkin terkait dengan pengiriman dan sebagainya. Dan enables merchants to engage in price discrimination. Jadi dari sini kompetisi red ocean strateginya itu lebih terlihat. Jadi terkait pasang harga paling murah itu lebih terlihat seperti itu. Jadi ini cukup menguntungkan konsumen ya. Yang ketujuh adalah personalisasi, customisasi. Jadi e-commerce itu fiturnya bisa melakukan personalisasi atau customization. Teknologi permits modification of message, goods, atau barang yang ditampilkan atau pesan seperti itu. Sama, mungkin ketika saya membuka, let's say, Tokopedia, di halaman pertama sama-sama buka homepage dengan Pak Pratama misalkan, tampilannya itu mungkin berbeda, mungkin sama, mungkin berbeda. Misalkan Pak Pratama lebih condong ke otomotif dan sebagainya, maka diskon dan sebagainya, cashback yang terkait dengan otomotif akan muncul pop-up-nya lebih dahulu. Sedangkan saya mungkin relatif untuk misalkan buku atau mainan anak seperti itu, maka mainan anak yang akan muncul terlebih dahulu. Itu personalisasi. Ya. Jadi personalisasi berdasarkan klik atau search kita sebelumnya. Itu disimpan. Efeknya ini cukup mengena. Jadi biasanya kalau kita ngiklan, let's say kita nge-blast ke semuanya seperti itu, paling yang membaca ya tidak terlalu banyak, dan even kita jadi feeling annoyed. Jadi kita merasa terganggu kalau iklannya itu tidak sesuai dengan personalisasi atau kebutuhan kita. Let's say contoh sederhana iklan blast yang hari ini sering itu, mungkin kalau buka YouTube, Bapak Ibu ada ada iklan dari snack video yang ada video goyang-goyang, terus kamu cantik tapi pelakor, nah seperti itu. Itu kan maksudnya, saya kurang tahu apakah itu sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan profil browsing Bapak Ibu. Cuma menurut saya pribadi ini tidak pernah dan tidak tertarik seperti itu. Apalagi TikTok itu sangat jarang sekali, paling 1 bulan terakhir cuma buka 1 kali halaman. Itu pun juga bukan halaman akun karena saya tidak punya akun. Ya, cuma sekedar melihat halaman web homepage-nya itu seperti apa. Nah, itu iklan blast yang ke semua orang seperti itu. Jadinya malah khawatirnya kalau tidak dipersonalisasi dengan baik akan mengganggu, dan efeknya malah marketnya lebih menurun, negatif. Lalu product and service can be customized to individual preference. Nah, itu tadi bisa
Kalau sudah personalisasi kan sesuai keinginan. Ini juga efeknya ketika mungkin Bapak Ibu baru ngomong sesuatu, misalkan, "Kok kayaknya ngopi enak ini?" Padahal kita sebelumnya tidak pernah ngopi, terus tiba-tiba muncul kopi kenangan, kopi janji jiwa, dan sebagainya. Nah, itu efek personalisasi, tapi biasanya itu bukan karena itu, tapi biasanya karena kita ngobrol atau kita sekali search seperti itu, di Google, lalu di lapak-lapak lain atau, marketplace atau e-commerce lain nanti akan mention. Dan yang pasti ini, social technology, social media, social messenger, technology promotes user content generation and social networking. Dampaknya apa? New internet social and business model enable user content creation and distribution, support social networks. Jadi, kalau bahasa politiknya itu adalah test the water. Ketika kita mau, let's say misalkan saya punya produk apa ya, saya mau jualan produk herbal ini, produk herbal Jawa, seperti itu. Lalu saya coba lempar ke masyarakat, pasang ke Facebook Ads sebagainya, bikin fanpage atau bikin ya page, misalkan di Facebook, case study-nya, atau di Instagram lah, kita buka di Instagram karena hari ini para pemuda itu banyaknya di Instagram, dan currency-nya adalah follower. Jadi kita ngiklan di situ, kita blast, setelah itu atau sesuai dengan personalisasinya. Kita lihat dalam seminggu terakhir, dampaknya seperti apa. Oh ternyata, oh jangan yang jamu herbal, itu terlalu ini banget. Kita punya produk sepatu kulit yang eksklusif lah. Oh ternyata ini, dalam 1 minggu terakhir responnya tidak terlalu bagus. Nah dari situ kan sudah, kita bisa ini ya, bisnis model dalam distribusi iklannya, terus tes produknya, seperti itu bisa ini, kita custom dan kita evaluasi, lowering the marketing cost, seperti itu. Tapi marketing nanti akan terus lagi. Termasuk engagement, misalkan, ini yang saya pelajari dari YouTube, ya, well, influencer yang disebut dengan mereka yang menyebut dengan influencer, biasanya mereka yang sudah cukup besar dan punya manajemen atau punya staff minimal, untuk menjaga konsistensi atau engagement dengan customer-nya, itu dalam 1 menit, itu harus, atau dalam berapa short period, seperti di bawah 5 menit itu ada komen balik. Jadi misalkan kita posting produk baru, ada banyak komentar kan. Nah nanti tim admin itu membalasin komentarnya satu persatu sesuai dengan pertanyaan mereka. Nah itu engagement juga. Termasuk bisnis model, apa ya, termasuk support social network aspeknya. Dan ini bisa many to many model. Oke, itu sudah cukup banyak. Ini rangkuman di yang sebelumnya tadi, dan ditambah dengan beberapa hal. Efek dari internet terhadap untuk marketplace, reduce information asymmetry, tadi terkait dengan harga, terkait dengan fitur, dan sebagainya, itu cukup bagus. Contoh information asymmetry, well, mungkin sudah ini ya, kalau sebelumnya kita cuma tahu produknya, deskripsinya sedikit, di sana ada deskripsi yang lebih lengkap terkait dengan harga dan sebagainya. Lalu offer greater flexibility and efficiency, reduce search cost, transaction cost, tadi sudah dibahas, lower menu cost, price discrimination, dynamic pricing. Jadi kalau misalkan sekarang lagi ramainya apa ya? Ini, mungkin sekarang lagi ramainya yang kemarin itu, cuma itu terlalu ini, yang BTS meal itu. Jadi produknya sudah misalkan kita punya produknya, lalu karena high demand seperti itu, bungkusnya kita jual, seperti itu. Nah, harganya kan bisa kita turunkan berkala. Oh kayaknya kurang laku, 100 juta, 90 juta, dan sebagainya. Saya udah tahu sampai segitunya ARMY Indonesia, ARMY yang ini, K-pop. Dan selanjutnya dengan adanya internet ini, reduce increase switching cost. Switching cost ini ya perubahan harga, seperti itu. Nah, tetapi ini, nah menurut saya ini adalah satu poin apa ya, kalau bisa dibilang negatif. Adalah delay gratification atau delay customer satisfaction. Jadi ketika kita belanja, bedanya ketika saya tadi ke high tech mall beli laptop,
pulang saya bawa laptop. Kalau ketika kita beli online, kita harus klik, nah at least paling cepat kan kita pakai apa, GoSend, Grab, pengiriman pakai GrabBike dan sebagainya seperti itu, atau same day. Itu paling cepat, jadi dan itu pun tidak langsung serta-merta kita bayar, kita dapat produknya, kirim seperti itu. Paling cepat ya mungkin, less than 1 hour lah, 1 hour. Nah, walaupun ada kurang dari 1 jam, kan tetap ada delay-nya. Nah, delay kepuasan itu, yang membuat perbedaan kita ketika belanja langsung dengan belanja online. Kemudian, yang selanjutnya adalah increased market segmentation, ini poin positif, bisa segmentasinya lebih luas atau mungkin lebih jelas tapi ya lebih lebih jelas tapi di beberapa area itu kan lebih, luas increase. Dan stronger network, effect, baik mungkin dari sosial tadi network atau mungkin, network kalau dalam kaitannya bisnis to bisnis dan sebagainya, itu dengan, relasi partner. Dan more disintermediation. Maksudnya apa? Adalah ini, removal of organization or business process layer responsible for intermediary steps in a value chain. Nah, ini yang mungkin jadi isu, berapa ya, ya tidak terlalu lama ini, ketika Shopee itu pelapak lokal bersaing dengan pelapak Cina dengan harga yang sangat kompetitif sekali. Jadi, satu, banyak produk yang mungkin belum diproduksi, lokal dan mostly kita kan barangnya dari Cina. Nah, instead of, delivering ke Indonesia dan dijual oleh pelapak lokal, mereka punya akun Shopee sendiri dan, dikirim maksudnya dan diproduksi oleh orang, dari Cina langsung. Ongkirnya, mohon maaf, ongkirnya mungkin, setahu saya cukup murah, sangat kompetitif sekali. Mungkin delay waktunya sampai penerimaan 1 bulan yang lalu saya tanya iseng-iseng itu cari produk dan dia jawabnya itu semacam jawabnya pakai Google Translate, ya style seperti itu, estimasi waktunya 10 hari. Jadi 10 hari barang sampai. Nah, ini yang kemarin yang waktu itu rame ya, karena, cukup mematikan, cukup ini, berdampak kalau memang itu, meluas dan Shopee diharapkan harus bertindak seperti itu. Pemerintah diharapkan harus, lebih tegas. Ini gambarannya disintermediation to the customer. Sebagai customer mungkin kita secara simpel kita dapat harga paling murah. Tapi ketika kita dapat harga paling murah tapi bukan dari bukan dari produsen atau penjual dari di luar atau penjualnya di luar Indonesia, maka semakin lama ekonomi kita semakin melemah. Itu sudah baik secara jangka panjang dan jangka global, nasional. Oke, ini rangkumannya tadi, dirangkum lagi. Kalau tadi adalah lebih ke diskusi digital markets-nya, ini dibandingkan dengan traditional market-nya. Oke, tadi sudah membahas terkait dengan, digital market, sekarang digital goods, barang-barang apa yang bisa dijual secara digital. Itu, produk yang bisa dijual atau delivery secara digital network. Contohnya ini, musik track, video, software, newspaper online, books online, dan sebagainya. Termasuk ternyata jasa jasa, pendidikan sekarang kan mostly online dengan adanya pandemi, ya bukan, definisi jualannya lebih ke delivery-nya itu bisa online. Jadi bukan hanya goods tapi ya termasuk jasa juga. Termasuk training-training kan sekarang banyak yang online seperti itu. Sertifikasi juga. Cost of producing first unit is almost entire, cost of product. Jadi ketika membuat video atau membuat software, let's say dalam hal ini karena, background saya software. Jadi ketika membuat software, cost production-nya itu mostly hanya ini. Sedangkan delivery-nya itu relatif, sedikit. Atau ketika kita mau duplikasi ke banyak, itu relatif, lebih sedikit. Makanya mungkin software yang harganya produksi awalnya bisa tinggi, itu bisa ditekan rendah sekali, dengan minimal jumlah customer. Misalkan,
Minimal ini digunakan oleh 5 customer misalkan untuk scale yang besar ya. Jadinya harganya bisa di-cut sampai 20%-nya. Cost of delivery over the internet is very low. Cuma di sini yang tidak dibahas adalah faktor sekuritasnya, protection-nya. Karena protection di internet ini harus lebih tinggi agar tidak dilakukan ya antara protection dengan kebijakan ya. Agar tidak dilakukan ya pembajakan, lalu ini digunakan online secara gratis padahal itu bukan freeware dan sebagainya. Itu contoh yang software. Marketing cost remain the same, pricing highly variable. Nah, marketing cost-nya menariknya adalah sama antara digital goods dengan yang offline, jualan offline. Relatively sama. Cuman strategi ketika marketing bersentuhan dengan internet nanti akan yang membedakan. Dan industri yang with digital goods are undergoing revolutionary change. Jadi saat ini masih masa transisi terus, jadi harus bisa beradaptasi, publisher, record label, dan sebagainya. Data dari yang ditulis di buku, ini dari eMarketer 2018, di berapa ya? Data tahun 99, record labels itu bisa di US, bisa menjual sampai berapa transaksinya 14 billion, kalau nggak salah, 14 sekian billion. Tapi di 2016 itu hanya 7, sekian billion. Otomatis kalau kita tidak beradaptasi atau tidak tidak menghadapi disrupsi dengan tidak siap menghadapi disrupsi, kita akan gagal seperti itu. Ya mungkin kalau di Indonesia kan Aquarius kalau dulu kaset kan ini ya ada Aquarius dan sebagainya. Nah sekarang harusnya lebih bisa berubah, misalkan taruh di Spotify dan sebagainya. Mekanisme payment-nya berbeda. Nanti kita bahas. Itu tadi yang digital goods, dan ini adalah style e-commerce. Mostly, secara garis besar, secara top 3-nya itu ada 3 jenis ini. Business to consumer, business to business, consumer to consumer, ya 3 ini, consumer to consumer. Tapi ada yang lain, dan ini yang akan saya tanyakan ke Bapak Ibu. Kita bermain Jamboard lagi. Mungkin saya ingin bertanya sebentar, saya share terlebih dahulu. Editor, saya buat bisa edit, copy link, dan saya taruh di chat box. Nah, silakan Bapak Ibu, seperti minggu lalu mungkin kita partisipasi biar nggak krik-krik. Pertanyaannya adalah, sebutkan e-commerce yang termasuk kategori B2C, B2B, C2C, C2B, B2G, C2G atau G2C. G-nya ini government, C-nya customer atau citizen dalam hal ini, B-nya bisnis. Yang ada di Indonesia, atau yang, tidak harus selalu di Indonesia, cuma yang Bapak Ibu tahu. Ya, Tokopedia, Traveloka, Shopee. Ayo ditaruh di mana? Silakan ditaruh ya. Oh, mantap ini. Referensinya banyak. Cili beli. Wah, ini ketahuan ini, hobi shopping.
Saya kurang tahu malah. After oil itu apa ya? Mungkin sekali after oil itu apa ya? Mohon maaf saya gaptek nih urusan. Oh oke, B2B terkait dengan ini ya. Distributed renewable energy. Cukup menarik mungkin, mungkin Bapak, Ibu, atau Ibu yang menulis After Oil bisa menjelaskan, bantu bantu saya Ya, menjelaskan. semacam marketplace untuk bisnis solusi energi. Eh, Oh, apa namanya, pengganti coal sama minyak. Seingat setahu saya itu, Pak. oh ya. Ya, ini di deskripsinya juga seperti itu. Terima kasih, Pak. Supply. Saya ini sambil cari lewat HP. Pegadaian itu masuk apa? Kok semuanya masuk di sini? Ini B2C semua kah? Pada bingung ini. Hashtag foto, ya. Sudah? Ini mungkin supply, double P ya. Saya lihat juga. Oh, sih. Yang ini G2C atau C2G. Sebenarnya saya secara pribadi juga, bukan expert di sini. Saya juga modal googling dan sebagainya seperti itu. Utamanya untuk C2G, customer to government. Biasanya di poin di sini tuh kalau menyebutkan ini, misalkan ketika ada hacker yang bisa meretas situs pemerintah, lalu mereka minta transaksi, modul transaksi seperti itu. Ini termasuk e-commerce. Sebenarnya secara pribadi saya kurang setuju karena apa ya? Well itu transaksi. Bisa jadi sih karena definisi transaksi e-commerce kan transaksi yang ada di internet. Gitu. Atau G2C ini adalah ini government to customer, adalah ini pajak dan sebagainya. Mungkin kalau Bapak Ibu, ini saya dapat referensinya dari mana ya? Kalau di sini ini cukup menarik, survei preview dari Pak Yogo Riza Sulistyo terkait B2B commerce service in Indonesia 2019, 2018. Wah ini Ralali dan sebagainya. Alibaba, Bineka. Well, dalam hal ini satu entitas itu tidak hanya terikat pada satu ini saja, satu kotak saja. Makanya mungkin ada yang nulis Shopee terus di sini terus dipindah ke sini. Karena dalam Shopee itu ada ini, ada yang memang bisnis to customer dari produk produsennya langsung customer, atau dari customer customer, artinya dari pelapak ke pembeli seperti itu. Termasuk ini, sebentar ini saya ada ini, ini contoh-contoh yang tadi saya coba cari tahu terkait dengan B2B dan sebagainya. Sebenarnya cukup kalau bisnis to customer kan cukup jelas ya, B2B, C2C, C2B, business to customer to business. Jadi stock foto, sesuatu yang mungkin based on crowd seperti itu yang dikumpulkan Amazon Mechanical Turk seperti itu. Berdasarkan crowd lalu diberikan untuk bisnis. Business to government ini ya Clue.co.id atau LPSE yang sering ikut lelang. Cuma mostly banyaknya juga lelang yang ini ya titipan, jadi sudah deal sama siapa.
sebagai syarat. Wah, jadi curhat ini. Ya. Terus apa lagi? Well, ya, seperti itu, mostly. Kalau dari report dari Statista, nanti saya tunjukkan. Ini sudah ya, Bapak Ibu? KPP masuk mana, Pak? Sepertinya masuk di Bapak atau Ibu. KPP sepertinya ini ya, B2G ya, atau G2B. G2C, oke. Ya. Pak Agus mau tanya, Pak. Silakan, Pak Timur. Kalau misalnya untuk LPSE ini sendiri sebenarnya masuk e-commerce atau e-procurement ya, Pak ya? Atau memang e-procurement itu adalah bagian dari e-commerce, Pak? Iya, Pak. Jadi saya coba, sepertinya di sini tidak ada ya. Di sini dibahas. Mungkin silakan mohon dikoreksi kalau misalkan saya salah ini ya, Pak. Jadi di situ termasuk kayak kategorinya e-commerce karena apa ya? Kita kembalikan pada definisi tadi. Maaf. Jika kita mengacu definisi awal, use of the internet and web to transact business. Nah, itu kan termasuk transaksi bisnis ya. Jadi itu masuk kategori besarnya. Maaf, sebentar saya cari. Itu sih. Nah, di sini, ini disertakan. Mohon maaf, ini saya lihat ada referensinya atau tidak ya. Kalau ini dari Well Software Seni ini memang ini punya buku dan bahas itu. Sumbernya dari mereka, riset mereka, dan di sini dijelaskan ini masuk kategori lelang ini business to government. Jadi kenapa business to government? Tender. Jadi mostly karena bisnis atau ini kita punya produk terus kita jual ke government, misalkan untuk pengadaan dan sebagainya. Nah, itu proses jual beli lewat procurement tadi atau lelang tender secara online tadi. Jadi masuk kategorinya, Pak. Oke, terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Mantap. Oh, oke. Sudah banyak. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai mana? Ini sudah. Nah, di sini. Ini, nah ini saya maksud tadi satu entitas itu atau satu perusahaan itu bisa jadi dia di satu lebih dari bisa dikategorikan B2C atau C2C seperti itu. Contohnya yang Shopee, ini ID karena di luar Indonesia kan ada. Ya, Shopee kan bisa jadi kita misalkan sebagai customer, kita sebagai klien ingin menjual barang kita, itu juga bisa. Juga bisa. Tapi ada production official seperti itu, menjual barangnya juga bisa. Beda kalau misalkan Lazada ini lebih ke B2C ya. Lazada seperti itu. Bineka, setahu saya B2C. Kalau report yang lain sepertinya ada juga. Coba maaf. Saya sudah. Jadi ada berapa kalau yang sebelumnya ini sih. Hanya sebatas klik revenue dan sebagainya. Yang menunjukkan jadi kalau di kuartal pertama 2021 ini Tokopedia jumlah double kliknya itu paling banyak, diikuti oleh Shopee dan yang lain. Terus ada Bukalapak dan sebagainya. Nah, perbedaan antara misalkan di yang kedua Shopee dengan Bukalapak itu sangat signifikan. Jadi mostly memang pasar Indonesia untuk e-commerce itu Tokopedia atau di Shopee.
Nah, ini adalah style jualannya apa? Ini e-commerce bisnis modelnya itu ada berbagai macam, ada e-tailer dan sebagainya. Kita bahas satu persatu di sini. Nah, di sini ada nggak ya? Maaf, nggak ada. Jadi kita bahas mungkin lebih jelasnya di sini ya. E-tailer itu adalah menjual physical products directly to consumer or to individual business. Normal, kita jual produk. Transaction broker save user money and time by processing online sales transaction and generating fee each time a transaction occurs. Jadi ada fee-nya ketika bertransaksi. Kan ini ada Expedian. Kalau misalkan kita ya ketika GoFood seperti itu kan ada biaya fee-nya itu ya. Lalu ada market creator, provides digital environment, where buyer or seller can meet, search for products, establish price, serve consumer dan sebagainya. Generating revenue from transaction fee. Ya, oh ya, mohon maaf tadi yang kalau begitu yang GoFood tadi masuk ini ya, market creator. Kalau ini lebih ke ketika transaksi ada fee transaksinya. Oh ini seperti flip.id itu ada fee, bukan transaksi jual beli tapi transaksi transfer uang. Terus ada content provider, create revenue by providing digital content, news, musik, fotos, video, berita dan sebagainya. Seperti AFP, kalau saya maksudnya di kantor berita misalkan berita itu kan juga dijual belikan. Artinya kalau Bapak Ibu tahu AFP, Agence France Presse ini International News Agency yang dia biasanya menjual berita. Jadi ketika dia punya wartawan di seluruh dunia, terus dia ini loh aku punya berita ini, kamu mau beli enggak? Nah, metode belinya apa? Apakah beli eksklusif, beritanya dibeli untuk dia atau beli ini ya beli retail. Jadi ya semacam channel TV seperti itu ya. Nah, kita bisa punya hak untuk misalkan kita punya atau misalkan Kompas beli berita di AFP seperti itu. Biar jadi kalau misalkan kekurangan wartawan bisa di-cover dari situ beritanya. Dan banyak lagi nih, ada GT Image, iTunes, MSN Games seperti itu. Atau ya Spotify termasuk. Community provider provides an online meeting place where people with similar interests can communicate and find useful information. Ini Facebook group, Twitter, itu. Mungkin Bapak Ibu yang punya hobi, Bapak-bapak ya, mostly mungkin, yang punya hobi mahal, ada grupnya sendiri, dan mungkin, antara saya kurang tahu kalau biasanya di Facebook yang masih rame seperti itu. Nanti ada lelang kah, atau ada jual, misalkan jual barang second hobinya, terus koleksinya dijual lagi, terus dibelikan yang baru. Ini community provider, ada portal, ini provides initial point of entry to the web along with specialized content and other services. Jadi kalau buka AOL atau Yahoo itu kan ada banyak segmen. Itu portal, istilahnya kita membuat landing page, portal yang mengakses ke semuanya. Atau service provider. Provide application such as photo sharing, video sharing, user-generated content, service provider, online data storage, backup. Nah, seperti mungkin Google Doc, atau kalau misalkan di cloud ini lebih ke ini, software as a service. Ini foto bucket atau Dropbox, seperti itu, transaksi kan, transaksinya. Makanya kalau internet pun juga kita menggunakan jasa internet juga ada kan namanya internet service provider. Nah, itu dari style-style e-commerce-nya, internet business modelnya. Lalu bagaimana mendapatkan uangnya atau revenue models-nya, income-nya dari mana? Yang paling simpel adalah advertising. Ini cara klasik kalau menurut saya mendapatkan ini ya, income. Cara biasanya startup-startuper itu salah satu jualan yang banyak itu adalah kita bisa pasang ads, kita bisa ini di advertising.
Cuma ini berdampak semakin banyak advertising akan ini berdampak negatif kepada customer satisfaction biasanya. Lalu yang kedua adalah sales-nya dari mungkin micropayment system dan sebagainya. Mungkin langganan, bukan langganan di poin selanjutnya. Bayarnya item-item kecil, misalkan Bapak Ibu suka nge-game, EA, game-gamenya EA seperti itu kan biasanya ada micropayment-nya. Atau yang mungkin kemarin ramai itu anak-anak kecil, Free of Fire, LOL dan sebagainya. Jadi ada buat bayar skin-nya, buat bayar weapon-nya, senjatanya dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah subscription, mungkin yang Netflix, lalu ya kita langganan Spotify dan sebagainya itu ada. Dan ada free, ada freemium. Ketika ini biasanya penyedia atau produk-produk transaksi yang ini ada versi gratisnya dan ada versi berbayarnya seperti itu. Lalu ada transaction fee, biasanya fintech. Misalkan ketika kita bertransaksi lewat OVO, misalkan dapat misalkan Rp1.000 ya untuk transaction fee-nya, atau ketika kita ini, kalau Bapak Ibu tahu Flip untuk solusi transaksi antar bank yang murah ya. Jadi kalau antar bank kan biasanya ada biaya 6.500. Instead of paying 6.500 kita bisa hanya bayar mungkin kalau di atas ini saya kayak jadi promosi. Di atas 5 juta bayar 2.500, kalau di bawah itu cuma bayar unique number-nya di belakang seperti itu. Jadi ada fee-nya. Atau yang terakhir ini affiliate. Jadi ada referral fee atau percentage of revenue ketika kita bisa mengarahkan, misalkan kita punya apa ya, misalkan kita portal berita, dan kita ada referral fee-nya kalau misalkan user ngeklik atau membuka halaman yang kita iklankan yang kita pasang di situ. Well, ini advertising ya. Tapi kalau referral fee lebih ke ini sih, afiliasi. Mungkin bisa kita dan nyari direct saja sebagai web, atau kita menampilkan, nanti kita ini dapat fee-nya dari situ. Dan ini poin penting lain, yaitu social networking and the wisdom of crowds. Kalau tadi kita sudah berbicara bisnis modelnya, revenue modelnya seperti apa, lalu ini society model atau sosial modelnya itu seperti apa. Most popular web 2.0 service, social networking, web shopping ideas with friends dan sebagainya. Kita mungkin sudah cukup ini sekali ya merasakan manfaatnya, maksudnya dampaknya e-commerce ketika muncul di social network dan sebagainya. Karena ada customer relation dan sebagainya. Terus mengandalkan wisdom of crowds, jadi mengandalkan kalau sekarang itu ya viral dan sebagainya, apakah kalau kita lihat sentimennya negatif atau positif dan sebagainya, itu sangat berpengaruh sekali. Yang paling baru, bukan yang paling baru, tapi menurut saya yang terakhir saya tahu itu ini. Ketika bapak-bapak mungkin yang suka nonton bola, Cristiano Ronaldo itu memindahkan di meja wawancara, meja interview, memindahkan ini, kan ada minuman Coca-Cola, botolnya dipindahkan, ditaruh di bawah. Jadi ditaruh di bawah, terus ditaruh air putih. Ya ada sponsor dari minuman air mineral putih. Yang terjadi adalah dampak sebenarnya bukan yang tujuannya Cristiano Ronaldo itu adalah biar kita olahragawan itu harusnya minum yang menyehatkan seperti air putih, air mineral, bukan minuman bersoda yang mengandung gula tinggi seperti itu. Tetapi apa yang di netizen ternyata itu berpengaruh pada ini saham, jual beli dampaknya ke saham. Jadi sahamnya itu sampai berapa ya? Sampai berapa miliar seperti itu, 4 atau 5 miliar turun sahamnya Coca-Cola. 7T, Pak. Kenapa? 7T. Oh, 7T dalam US dollar atau?
57 triliun dalam rupiah, Pak. Oh, 57 triliun rupiah. Oh ya, berarti kan sekitar miliar ya, kalau nggak salah. Miliar US dollar yang saya maksud tadi. Nah, jadi cukup berpengaruh juga wisdom of crowds ini. Dulu sari roti, terus apa lagi kan banyak cerita. Terus ini ada cross sourcing, large number of people can make better decision about topics and product than single person. Nah itu yang saya maksud tadi, test the water dulu sebelum kita ini, agar mungkin bagusnya bagaimana seperti itu. Termasuk mungkin layanan. Gitu. Terus ada prediction market, peer-to-peer betting market on specific outcomes. Misalkan ini katanya election, sales figure, atau design of for new products. Ya, ini untuk prediksi marketnya bagaimana. Sepertinya kalau test the water lebih ke ini ya, prediction market. Crowdsourcing mungkin lebih ke ini, topik dan produk yang dijual. Contohnya paling mudah adalah Indomie. Minuman minuman, makanan yang maha benar tiada duanya. Kalau netizen Indonesia biasanya kan nyebutnya seperti itu. Dan cukup laris juga ternyata. Itu terkait ini, Bapak Ibu, social networking, revenue model, business model, dan bisnis teknologi terkait dengan e-commerce. Selanjutnya adalah bagaimana e-commerce itu transformasi marketing. Jadi style marketingnya, style marketing itu sedikit banyak terdampak oleh adanya e-commerce ini. Mengapa itu? Jadi apa ini? Aspeknya seperti apa? Yang pertama ini, Internet provides new ways to identify and communicate with customer. Jadi dengan adanya internet ini kita ada cara baru untuk mengidentifikasi tadi dengan cara personalisasi dan berkomunikasi dengan customer. Misalkan tadi lewat social network. Lalu ada ini long tail marketing, ability to reach large audience inexpensively. Kita bisa dengan adanya internet ini, dan mungkin ya teknologi e-commerce yang dalamnya, kita langsung bisa blast large audience secara secara jauh lebih murah seperti itu, personalisasi. Dan ini ada behavioral targeting. Ini yang kita bahas di bab sekuritas. Lalu sebelumnya dibahas juga di data analisis, behavioral targeting, tracking online behavior of individuals on thousands of website, dan yang terakhir adalah internet advertising format. Kalau sebelumnya mungkin lebih banyak lewat telepon dan sebagainya, ini display ads, search engine marketingnya di ini mungkin seperti Google. Yang tampil di halaman pertama seperti itu sangat berpengaruh sekali. Lalu rich media, maksudnya rich media ini bukan medianya orang kaya, tetapi kita menampilkan berbagai ini. Let's say misalkan kita punya produk sepeda listrik. Lalu ada sebelah itu juga kita ada kompetitor. Kompetitor hanya menampilkan gambarnya saja, sedangkan kita menampilkan gambar, video, karakteristik, fitur-fiturnya bisa apa saja, lalu review dari pelanggannya. Secara dari situ kan kita bisa lihat ya, kayaknya lebih lengkap seperti di sini, walaupun mungkin harganya lebih mahal atau harganya mungkin dua-duanya sama, preferensinya kan ke yang itu tadi karena sudah tahu, ketika saya pakai nanti seperti ini. Lalu mungkin lewat email. Email ini saya tidak menyarankan ini blasting email. Satu, nanti masuk spam. Yang kedua, itu tidak mengena sama sekali. Sangat tidak, sebagian besar tidak mengena. Kemudian saya punya startup dan karena saya melakukan blast email, ketika rapat saya sindir. Kalau email itu jangan, ketika kita email ke seseorang, mending email ke 50 orang, tetapi kita panggil nama mereka dan kita tahu apa yang mereka, atau kita tawarkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dibandingkan kita blasting ke 1000 email bisnis seperti itu, tapi isinya default. Jadi dear, misalkan ya panggil nama, tapi bawahnya itu kata-kata yang formal seperti itu, bukan kata-kata yang engaging, bukan kata-kata marketing yang menarik.
atau yang memerlukan balasan. Ya, itu contohnya untuk style marketingnya. Ini adalah apa ya? Kayaknya seminggu yang lalu atau di beberapa pertemuan yang lalu itu terkait dengan behavioral tracking. Kemudian ini adalah Marketing itu, mohon maaf, sepertinya ada yang double semua. Marketing itu, website itu menyimpan berapa jumlah klik kita sampai kita melakukan check out. Nah, di sini ada ininya, laporannya. E-commerce website and advertising. saya kenalkan ke saudara. Jadi di dalam ini itu, ya kan, itu. Mohon maaf, ini saya mute all ya, biar tidak bocor. E-commerce website and advertising platform like Google double click have tools to track shoppers every step through an online store and then across the web as shopper move from site to site. Ini makanya jualannya Google seperti ini. Agar website kita, biasanya agar website company profile kita berada di, misalkan ketika mencari, sekarang saya punya produk e-office, itu tampil di halaman pertama atau mungkin lebih top 5 seperti itu di pencarian Google. Google menyarankan bahwa kita harus menanamkan kode-kode mereka di setiap halaman. Well, ini salah satu cara ini ya, biar optimasi. Nah, dari situ Google bisa nge-track ini, ketika habis buka halaman ini, buka halaman apa, seperti itu. Cross-examination of customer behavior at the website selling women's clothing shows that the store might learn at each step and what action it could take to increase sales. Jadi dari sini ada 6 klik sampai customer itu check out. Klik yang pertama adalah shopper homepage. Store can tell their arrive at Yahoo, misalkan Yahoo portal 2:30 PM. Determine staffing for customer service center. Nah, staffing, jadi dari sini kan ketahuan. Oh, mayoritas customer itu banyak yang datang misalkan jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nah, itu kan bisa shift kerja customer service-nya kan juga bisa diatur. Nah, how long she lingered on the homepage may indicate trouble navigating the site, sebagainya. Atau mungkin ada yang menarik, diklik-klik. Nah, yang menarik itu apa? Itu bisa dipelajari. Tracking beacons should cookies on the shopper's browser to follow her across the web. Nah, ini yang sebelumnya dibahas, ada cookies-nya, web beacon-nya. Jadi mengikuti kita. Dan klik kedua sampai klik kelima kurang lebih sama. Klik on plus, klik view moments, ping plus, klik select item, size-nya, place it in shopping cart. Information can help the store determine which size and colors are most popular untuk restocking. The visitor moves to a different site, ads for ping plus will appear from the same or different vendor. Jadi mungkin ketika kita mencari furnitur di IKEA, let's say, lalu kita habis itu buka rupa-rupa.com atau ya Informa sama ini, Informa, situsnya Informa. Nah, kemungkinan atau kita buka Facebook, mungkin marketplace, kemungkinan yang muncul adalah iklan-iklan, well tadi misalkan terkait dengan furniture. Dan bisa jadi kalau ini kaitannya dengan Ping Plus, bisa jadi dari vendor yang sama atau vendor yang berbeda. Tersimpan. Dan di klik 6, from the shopping cart page, the shopper click to close the browser to leave the website without purchasing the plus. Oh, kalau ini without purchasing the plus. This action could indicate that the shopper changed her mind or that she had problem with the website checkout and payment process. Such behavior makes signal that the website was not well designed. Nah, dari sini kan bisa dapat masukan. Sudah klik ke 6, tapi kok ini nggak jadi beli. Nah, berarti ada masalah apa? Dan dari situ ketika kita buka browser kan ada banyak tab. Nah, tab-tab ini kan jadi tahu, oh selain buka Tokopedia, buka di Shopee juga komparasi harga. Seperti itu. Nah, itu bisa dipelajari. Ini website personalization, ketika diklik,
portfolio, recent market trends. Ini biasanya kalau kita sudah pernah login ya. Here are some recommendation. Lalu kalau misalkan kita login, langsung disebutkan namanya siapa, check out this recommended, dan ada produk-produk yang direkomendasikan. Dua data personalisasi tadi tersimpan di browser kita dan tersimpan di ada dua jenis. Ada yang tersimpan di browser kita, ada yang tersimpan di web servernya, website tadi, e-commerce, for example. Dan yang apa yang disimpan, mostly yang disimpan di browser kita, well, relatif lebih sedikit dan terbatas karena biasanya biar tidak makan banyak memori, storage. Tapi intens, nanti berkomunikasi, lebih ke ID dan sebagainya, komunikasi dengan yang di web e-commerce. Dan this is how an advertising network works. Bagaimana ketika kita habis mencari di, misalkan tadi IKEA, terus kita buka Facebook, nanti muncul iklannya. Pertama, konsumen kita mengunjungi merchant site, let's say misalkan tadi IKEA. Dari situ nanti server select and serve appropriate banner based on profile. Jadi bisa ini menyesuaikan banner sama profile yang sesuai, iklan yang cocok ditampilkan itu apa saja. Double klik follows ini. Setelah itu data double kliknya atau klik-klik navigasi tiap halaman web itu disimpan di doubleclick.net. Ya di internetnya double klik Google tadi. Setelah itu disimpan di situ juga disimpan juga rich cookies-nya, database for profiling dan sebagainya. Dan tadi di double click ini bukan hanya ditaruh di sini, tapi ditaruh di website-website yang lain. Misalkan tadi rupa-rupa.com dan sebagainya. Nah, jadi ketika konsumen buka situs lain atau di sini mungkin Tokopedia, di sini Shopee, ini ada Lazada, ada Elvenia dan sebagainya. Double click follows konsumen from site to site through use of tracking program. Jadi dari sini yang di sini sudah lebih personal lagi ketika dibandingkan yang di sini. Misalkan di sini mencari tadi pink blues atau mencari furnitur misalkan. Di sini juga nanti iklan furnitur yang ditampilkan. Padahal sebelumnya tidak mencari furnitur. Nah, jadi advertising-nya kita seperti ini. Dan ini menimbulkan concern. Ini yang ingin saya tanyakan ke Bapak Ibu sekalian. Ada yang buat lagi. Saya kira ada yang buat lagi. Apakah Anda, pertanyaan cukup sederhana, apakah Anda setuju dengan dalam penggunaan tracking behavior yang seperti ini tadi? Kira-kira Bapak Ibu setuju enggak? Ya, ini saya buatkan garis pemisah biar jelas. Yang setuju, silakan dibuka di ini yang kedua. Ini digeser frame yang kedua. Setuju ditaruh di sini, tidak setuju ditaruh di sini. Setuju ditaruh di kiri, tidak setuju ditaruh di kanan. Sekaligus alasannya ya, Bapak Ibu. Alasannya kenapa setuju, kenapa tidak setuju. Cukup yang ringkas saja. Oh ya, linknya ini saya share lagi. Copy link. Silakan, Pak Isriskullah. Yang ini mungkin tidak setuju, kenapa ya?
Personalisasi. Ini mohon disertakan alasannya. Atau ada yang mau speak up? Monggo open mic, Bapak Ibu. Jadi setujunya mudah untuk dalam personalisasi, ya record, mendukung customer experience yang lebih baik, resiko sebagai user, pasrah ini, resiko sebagai user, terus dengan catatan ada tambahan opsi pengaturan data dan personalisasi, yaitu kalau ini opsi yang muncul setelah hari kebijakan itu ya, cookies dan sebagainya itu harus sesuai dengan concern. Tapi parahnya itu mereka nggak ngasih concern, misalkan kita mau disable all seperti itu enggak. Mereka tetap harus ada cookies yang disimpan. Kalau enggak, ya akan muncul terus seperti itu. Keamanan terjamin. Nah, isunya itu adalah keamanannya, apakah terjamin atau tidak. Terus karena iklannya mengganggu, privacy, iklan mengganggu. Ketidaksetujuan, mostly mungkin lebih ke ini ya, karena iklannya mengganggu, seperti itu. Dan mengganggu privacy. Kalau kita melihat yang ada di buku, diskusi ini, mohon maaf, saya tunjukkan. Ini ada sekitar sebelum ini. Nah, di sini. Dimulai dari sini. Jadi ya tadi ada web tracking cookies, ada bugs, beacon, which report user online behavior remote server without users knowledge. Jadi ya mungkin menyetujui cookies kita itu adalah ya aktivitas ketika kita berada di website tersebut. Tapi data apa saja yang disimpan itu, well mostly bukan literally spesifik seperti NIK, terus nama lengkap kita dan sebagainya, atau data yang mereka tidak bisa, website itu tidak bisa membaca mungkin ini apa yang ada di ini kita, mungkin di folder kita dan sebagainya. Tapi mereka bisa menyimpan dan membaca apa saja yang kita browsing, misalkan saya di Firefox seperti itu. Nah ini personalisasi. Di satu sisi keuntungannya adalah produk yang di-deliver atau di iklan yang di-deliver ke kita sesuai mungkin relatively sesuai dengan personalisasi kita. Ketidaksetujuannya mungkin masalah dengan privacy. Dan dari survei ini 68% internet user disapprove of search engine ini di US. Berdasarkan buku Rainy 2016 ini. Disapprove of search engine and website tracking their online behavior to aim targeted ads at them. Dan 28% setuju behavioral targeting because they believe it produce more relevant ads and information. Majority of Americans want a do not track option in browser that will stop website from collecting information. Nah, ini ada fitur do not track option yang bisa stop website from collecting information. Namun, saya tunjukkan terlebih dahulu. Kalau di sini, nah ini. Jadi kalau di Firefox ada fiturnya, fitur yang baru do not track ini sinyal that you don't want to be tracked. Ini maksudnya kita selalu do not track atau di sini only when Firefox is set to block known trackers. Jadi kita boleh website-website itu boleh nge-track. Cuma di sini hanya sifatnya apa ya?
Ya, hanya sifatnya yang bisa di-blocking oleh Firefox, dan tidak semuanya. Jadi ya preferensi ya untuk privacy and security. Kalau di Chrome, mungkin Bapak Ibu juga bisa Chrome do not track. Dan ini bisa diatur juga. Jadi instead of sending cookies kita, Firefox ini akan sending sinyal do not track seperti itu. More than 50% are concerned about the wealth of personal data online. 86% have taken step to mask their online behavior. Ya, masking online behavior-nya mungkin antara menggunakan email yang berbeda atau menggunakan VPN dan sebagainya. 25% of web user use ad blocking software. Ini saya juga pakai ad blocking software. Atau nanti yang YouTube mulai banyak iklan kan bisa kita blok juga. Ini. Nah ini ada istilah lain, kalau tadi kan behavioral targeting, kalau ini adalah native advertising, involves placing ads in social network newsfeed within traditional content, newspaper article. Ini disebut dengan organic advertising, content and advertising are in very close proximity or integrated together. Antara konten dengan iklannya. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin cukup berbeda dengan yang ada di sini. Mostly di sini setuju ya dengan the customer experience, dan mungkin catatannya ini ya, privacy. Dan apalagi ini sudah menjadi resiko kan sebagai user. Oke, sip. Mungkin ada yang mau menyampaikan open week pendapat. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan bahasan terkait dengan ini, social e-commerce. Sepertinya kita lanjutkan karena waktunya menipis. Jadi social e-commerce ini based on digital social graph, mapping all significant online relation, ya grup, terus ada rekomendasi grup seperti itu. Grup ini ya, Facebook contohnya. For features of social e-commerce driving its growth, kan social sign on. Nah ini social sign on ini misalkan begini. Ketika kita mendaftar, kita membuka let's say SlideShare, membuka situs SlideShare, kita bisa membuka lewat LinkedIn, pakai akun LinkedIn, atau pakai Google, misalkan akun Google kita, atau pakai Facebook, seperti itu. Ketika kita membuka aplikasi, mostly kan juga sudah bisa seperti itu. Jadi social sign on itu maksudnya ini. Lalu ada collaborative shopping, kolaborasi antara e-commerce dengan social network. Terus ada network notification, ya nanti ada notification, ada yang jual ini loh, ada yang jual sebagainya. Biasanya kalau kita gabung di grup, terus ada yang posting, someone is selling something, seperti itu. Dan social search, ada recommendation. Jadi ketika kita cari, misalkan nanti berdasarkan dari penjual-penjual yang graph, digital social graph-nya itu dekat dengan kita, dan sebagainya. Graph, kalau kita berbicara social network graph itu social graph. Kebetulan saya ngajar ini di dalam konteksnya graph ini, algoritma. Ya, jadi setiap social network itu bisa kita representasikan dalam graph dan kita bisa ukur kedekatannya. Misalkan ini listen to what, like to what, cook apa, watch apa, friend-nya siapa saja, seperti itu. Kita mapping. Untuk data science. Well, big data science. Terus sosial media ini fastest growing media for branding and marketing. Ya ini salah satu cara strategi ya marketing. Kita buka akun terus kita jualan. Atau kita hire ini postingannya influencer seperti itu. Dan biasanya cukup berdampak karena mereka yang baca banyak, at least yang mengunjungi situs kita juga akan meningkat. Social network marketing seeks to leverage individuals' influence over others in social graph. Barusan diomong ya, influencer.
Other kit is seperti Deddy Corbuzier itu yang waktu Pak Dadang Subur main catur. Nah itu kan kalau kita ngomong yang juara, yang menang Grandmaster-nya, terus Pak Dadang Suburnya juga dapat uang. Ya kita penonton seperti itu. Tapi yang untung banyak ya dari Deddy Corbuzier, dari iklan mungkin dari Tokopedia, searching papan catur pada hari itu meningkat signifikan. Dan itu terbukti. Terus target is a social network of people sharing interest and advice. Ya, ketika kita di grup, Facebook like button. Ini menurut saya, ini data 2014 ya. Menurut saya ini tuh Facebook like button ini merupakan salah satu atau social network di mana orang yang satu grup itu berkumpul. Menurut saya memberikan salah satu motivasi positif. Let's say, ketika kita ngomongin hobi kita dengan teman kita yang mungkin mereka tidak sehobi, mungkin mereka mendengarkan oke, tapi setelah itu lupa atau mereka tidak bertanya lebih lanjut. Sedangkan ketika kita posting itu di grup yang satu hobi seperti itu, mostly akan banyak apresiasi. Jadi kontra bullying. Kalau kita posting di umum mungkin timeline biasa, antara positif atau dibiarkan atau dibully. Tapi kalau misalkan kita posting di grup, walaupun hanya newbie, itu biasanya akan ada respon positif. Dan ini tidak, kebetulan karena saya, misalkan saya hobinya Lego. Dan grup saya ada di internasional seluruh dunia, di Indonesia, dan di Perancis. Trennya mirip sama. Jadi, walaupun kita posting sesuatu yang newbie, mereka akan respon juga positif. Oh, bagus sekali, dan sebagainya. Kamu pasti bisa, meneruskan seperti itu. Dan ini yang memotivasi. Kadang bagus untuk aspek positifnya ketika kita berhobi dan bersosial media. Tapi hati-hati, bisa jadi kita nanti kebablasan, masuk ke dunia yang terlalu dalam. Nah, ini saya ingin tanya ke Bapak. Sepertinya waktunya tidak cukup, kita lewati saja. Manfaat dan disadvantages, kerugiannya ketika menggunakan sosial media advertising. Mostly mungkin viral positif dan viral negatif seperti itu. Kita lanjutkan dulu, ini how e-commerce affected business-to-business transaction. 2009 B2B di US, transaksinya sekitar 12,5 triliun. B2B US e-commerce 6,2 triliun, sangat besar sekali nilainya. Dan procurement, pengadaan require significant overhead cost, which internet and networking help automate. Jadi pengadaan masuk ya tadi yang LLPC dan sebagainya, e-commerce, dia masuk ke scope-nya e-commerce. Ini helps automate untuk case business to business, ada yang bisa otomasi untuk networking-nya, procurement, bisa menggunakan EDI, electronic data interchange, atau private exchange, private industrial network, dan net marketplace. Yang terakhir adalah exchange. Jadi dampak yang diberikan oleh e-commerce terhadap B2B business model. Yang pertama adalah EDI, jadi pengadaan langsung. Karena menggunakan website ya, jadi di sini ada web service, teknisnya di sini ada web service, dia akan membaca di sini, nanti get post terus return sesuatu. Nah di sini ada web service juga akan saling berkomunikasi untuk shipping, payment dan sebagainya. Jadi secara otomatis dan tidak memerlukan peran manusia. Selain yang ini adalah private industrial network, platform, using secure website, tooling its supplier, distributor, other key business partner. Mungkin mereka nggak bisa jadi menggunakan internet atau level 1 atau MAN seperti itu. Owned by buyer, ini biasanya dimiliki oleh buyer atau firm-nya itu. Permit sharing of product design and development, marketing, project scheduling, inventory management, integrated supply chain, unstructured communication, misalkan ada gambar atau email komunikasi seperti itu. Gambarannya seperti ini ada, misalkan ini ada sistem atau ada web yang dibangun oleh firm,
firma, dia perusahaan, dan ini kaitannya dengan distribusinya, sehingga di sini dengan supplier-nya relasinya seperti itu. Oh, maaf. Net marketplace ini e-hubs, single market for many buyers and seller, industry owned or owned by independent intermediary. Jadi ada mungkin pihak ketiga atau dari pihak industri. Generate revenue from transaction fee atau services. Jadi bukan dari produk yang dijual karena buyer and seller bagi sendiri. This price established through negotiation auction. Ini ya kalau misalkan skema bisnisnya. Focus on direct on indirect goods, maybe vertical or horizontal marketplace. Ini produk antara bisa supplier dengan buyers langsung seperti itu. Dan di sini ada katalog, sourcing, automated purchasing, processing and fulfillment, online marketing, dan online marketplace, sorry. Dan di sini ada exchange. Kalau exchange ini independently on third party net marketplace. Ini mungkin tadi lebih ke B2C ya, atau yang mungkin yang di sini Lazada seperti itu. Dia ada supplier atau ada produsen terus ke buyer. Kalau di sini lebih ke C2C, on third party net marketplace, connect thousands of supplier and buyers for spot purchasing, provide vertical market, direct goods or single industry seperti itu. Oke, itu efek yang dampak yang diberikan dari B2B, termasuk ininya share, maaf. Dengan ada 4 poin. Internet enabled technologies is in B2B. Oh, maaf tadi yang saya sebut B2C atau C2C. Ini kaitannya always di B2B, cuma bedanya di net marketplace-nya atau di exchange-nya tadi. Owned by apa industrinya atau owned by industri owned or owned by intermediary. Kalau industrinya kan misalkan IKEA, nah itu dimiliki sendiri oleh industri tersebut. Kalau exchange ini pihak ketiga, tapi tetap B2B. Itu, dan yang selanjutnya adalah describe role e-commerce, mobile commerce. Sebenarnya sudah cukup familiar ya mungkin ini. Jadi penggunaannya mobile commerce itu cukup penting sekali saat ini untuk keperluan e-commerce. Dan mostly ini e-commerce fast growing, B2C e-commerce. Dan ini ketika kita menginstal aplikasi, biasanya kita dapat bonus lebih atau kita dapat diskon lebih. Let's say misalkan di Tokopedia, kita dapat free ongkir lah dan sebagainya. Mereka bisa melakukan itu karena mereka ada data kita yang diakses, ya personalisasinya lebih akurat seperti itu. Jadi ya dampak dari marketing, biaya marketingnya lebih bisa dipangkas dan lebih segmentasinya lebih jelas seperti itu. Dan ini bisa location based service used by 74%. GPS map service untuk lokalisasi melokalisasi ini persebaran dan sebagainya. Mobile commerce service, bank, credit card companies, lalu display advertising, mobile yang memunculkan iklannya seperti itu. Dan hal-hal yang terkait dengan entertainment. Mungkin sudah cukup jelas kalau m-commerce. Dan yang terakhir ini closing. Isu apa yang harus diperhatikan ketika kita membangun e-commerce presence? Nah, assembling a team with the skills piece of site building puzzle. Well, sebenarnya bukan hanya e-commerce saja, tapi ini karena sistem mungkin sistem informasi atau teknologi fokusnya di spesifik di e-commerce. Yang pertama yang pasti assembling a team with skill required to make decision about. Nah ini timnya harus memenuhi, harus tahu terkait dengan teknologi, desain situsnya, user interface, sebagainya, experience, lalu social and information policies-nya bagaimana, ini termasuk legalnya. Terus hardware, software, dan communication infrastructure, software, hardware apa yang diperlukan, mekanisme komunikasinya bagaimana, software apa yang diperlukan, ini harus jelas. Dan ini oleh kemampuan leader yang bisa membaca ini, leader dalam hal ini adalah software project manager, itu yang menentukan dia itu mengapa dia cost-nya mahal seperti itu.
Dan customer demands to drive the site's technology and design. Customer demands to drive the site's technology and design. Permintaan customer ini yang harusnya jadi customer driven, karena kita produknya nanti kan untuk customer, bukan mungkin B2B dan sebagainya, tapi bisa jadi B2B-nya customer kita kan bisnis, tapi ya kita sesuaikan seperti itu. Kan kalau kita sudah desain bagus, menurut kita sudah spektakuler, tapi nggak ada customer yang suka atau visit, ya nol. Ini lebih detailnya apa saja yang harus ada e-commerce presence map. Dari segi website, ada tradisional, mobile, tablet. Tradisional ini websitenya, ada versi mobilenya, dan bisa ditampilkan di tablet. Menyesuaikan. Search-nya, display apps-nya, affiliates-nya, sponsorship-nya. Atau email, ada internal list, ada purchase list. Bisa mengirimkan newsletter, update, sales, fitur itu harus ada. Sosial media, ini ada misalkan connecting dengan Facebook, Twitter, blog, sebagainya. Conversation, engagement, sharing advice. Well, mungkin ini seperti sharing di Facebook, fitur sharing di Facebook, dan sebagainya itu ada tombolnya. Offline media, print, TV, radio, ini utamanya untuk education, exposure, untuk branding. Bagaimana nanti e-commerce kita bisa ada fitur itu. Misalkan mencetak produk, atau secara otomatis mencetak flyer seperti itu. Kupon biasanya. Bisnis objektifnya, the capabilities the site should have ini, business decision should drive technology, execute transaction payment. Ini objektifnya bisnisnya, bagaimana transaction payment itu dikelola, lalu functionality-nya harus sesuai, information requirement-nya, specific data and process needed, secure credit card clearing, lalu multiple payment option harus disediakan. Dan dalam bangun website ini bisa completely in-house, kita bangun sendiri from scratch. Lalu mix responsibility, kita kerjasama tanggung jawab mungkin dengan pihak ketiga, vendor misalkan, atau completely outsource. Misalkan mix responsibility bisa dengan vendor atau dalam hal ini service cloud-nya gitu. Atau complete outsource, kita tinggal bayar seperti itu, mereka dikelola secara oleh pihak ketiga. Budgetnya several thousand to million per year, budgetnya. Lalu ada 50% budget is system maintenance and content creation. Sebenarnya kalau sistem maintenance selama fiturnya, maksudnya secara aplikasinya sudah mapan seperti itu, sifatnya akan digradasi. Jadi mungkin di 1 bulan setelah website di launching, e-commerce itu nanti mungkin banyak, misalkan 70% maintenance-nya, karena mungkin masih banyak bug seperti itu atau error. Setelah itu semakin lama semakin menurun. Mostly lebih ke ini, mungkin meningkatkan fitur baru dan sebagainya. Itu yang penting. Dan content creation ini sangat penting sekali. Sebagus apapun website, kalau kontennya plain atau tidak menarik, ya kan isinya juga, kita kan membangun gentong dan isinya, dan mengisi isinya. Ini choice-nya kalau kita mau bangun website. Ini tidak hanya bisa diterapkan untuk ini ya, e-commerce ya, tapi bisa diterapkan untuk apapun. Ya, makanya di sini kan juga ada hari ini mungkin BUMN itu kan berapa, ada yang completely outsource, ada yang mix responsibility, makanya yang ngantor di BUMN kadang ada vendor ya. Jadi kerjanya sebenarnya orang vendor tapi ngantornya di BUMN tertentu. Di ITS juga ada orang Telkom ngantor di DBTSI seperti itu. Ini building the site completely in-house, house-nya in, lalu mix responsibility-nya seperti ini, build-nya out, house-nya in, misalkan di server kita dikembangkan oleh orang lain, mix responsibility juga bisa dikembangkan kita, host-nya out, ini cloud computing, itu completely outsource, jadi semuanya di-out kan, outsource kan.
Dan component of website budgetnya ini 10% hardware, marketingnya 20%, desain 30%. Oh, cukup ini sekali ya, signifikan sekali desain. Content development, software 10%, hosting service, telecommunication. Nah, mostly biasanya ketika kita ditanya untuk ini bikin software, kalau saya pengen bikin sistem informasi sekian, softwarenya harganya berapa sih? Nah, kalau dia orangnya developernya adalah seorang yang newbie atau polos, dia akan menghitung nilai ini. Software, paling hosting service, dan hardware. Yang tidak, kadang yang kita luput itu adalah ini, bab desainnya, lalu telekomunikasinya, fitur-fitur komunikasinya, itu dengan apa saja. Nah, itu yang miss. Sehingga mungkin kita malah bahasa Jawanya bendal buri, bayar banyak di belakang. Untuk perbaikan lah. Seperti itu. And that's all about e-commerce, digital markets, and digital goods. Mungkin dari itu, sini Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf ini lebih dari 3 menit ya. Silahkan mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Semoga bukan dongeng tidur ya. Nanti khawatirnya kalau yang tidak aktif nanti tiba-tiba bablas. Sampai ini, saya end Zoom-nya nanti nggak sadar. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, wah ini direkam ya tadi. Wah, kata-kata terakhir. Bahaya ini. Digital record-nya. Oke, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih sekali partisipasinya, perhatiannya. Sampai berjumpa pekan depan. Stay safe, be healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.